Jumpa lagi bersama saya Lukman Hakim, mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Bayangkara, Jakarta Raya. Pada kesempatan ini saya akan menyampaikan materi kuliah pengantar ilmu hukum dengan pembahasan mengenai sistem hukum, hukum tata negara dan hukum administrasi negara. Baiklah, pertanyaan pertama kita akan membahas mengenai sistem hukum. Istilah sistem hukum terdiri dari kata sistem dan hukum. Sistem hukum berasal dari bahasa Yunani yaitu sistem yang berarti satu kesatuan dan tersusun dari sekian banyak bagian. Sistem merupakan pengorganisasian dari bagi-bagian yang saling menghubungkan dan saling menggantungkan diri satu dari yang lain serta membentuk satu kesatuan. Sistem merupakan pengorganisasian bagi-bagian yang saling berhubungan dan saling menggantungkan diri satu dari yang lain serta membentuk satu kesatuan. Satu sistem adalah perangkat komponen yang berkaitan, selalu terpadu dan dikoordinasikan untuk mencapai tujuan yang telah ditentukan. Menurut Subjekti, sistem adalah suatu susunan atau tataan yang teratur, suatu keseluruhan yang terdiri dari bagian-bagian yang berkaitan satu sama lain tersebut menuntut suatu rencana atau pola hasil dari suatu penulisan mencapai suatu tujuan. Sistem hukum menurut bahasa sistem hukum legal system adalah satu kesatuan hukum yang tersusun dari unsur-unsur yaitu struktur, substansi, dan kultur hukum. Sistem hukum dari kesatuan dari tatanan-tatanan yang terdiri dari bagian-bagian dan unsur-unsur yang satu sama lain saling menghubungkan dan berkaitan secara erat. Sistem hukum adalah kesatuan utuh dari tatanan-tatanan dari bagian-bagian atau unsur-unsur yang satu sama lain saling menghubungkan dan berkaitan secara erat. Sistem hukum mengandung asas-asas yang menjadi pedoman pembentukan sehingga dapat dikatakan bahwa sistem hukum tidak terlepas dari asas-asas yang mendukungnya. Sistem hukum bersifat menyeluruh dan berstruktur yang keseluruhan komponen-komponennya bekerja sama dalam hubungan fungsional terdiri dari bagian-bagian berkaitan satu sama lain. Macam-macam sistem hukum Eropa kontinental berkembang di negara-negara Eropa daratan yang disebut dalam kodifikasi hukum yang berlaku di Kekhairan Romawi pada masa pemerintahan Kaisar Yustianus. Sistem hukum Anglo-Saxon, sistem hukum Anglo-Saxon. Sistem hukum Anglo-Saxon dikenal dengan sistem hukum Anglo-Amerika yang mulai berkembang di Inggris pada abad ke-11. Sistem hukum Anglo-Amerika yang mulai berkembang di Inggris terdapat sistem hukum ini biasa disebut dengan sistem hukum common law atau sistem hukum unwritten law. Berarti hukum tidak tertulis. 3. Sistem hukum adat. Sistem hukum adat tumbuh dan berkembang di lingkungan kehidupan sosial sebagian negara-negara di dunia antara lain Indonesia, Cina, India, Jepang, dan negara lainnya. Di Indonesia asal mula istilah hukum adat disebut the adretik yang kemudian oleh Christian Sonneborn. Hukum adat dibagi jadi 4. Hukum adat mengenai tata susunan rakyat. Hukum ini mengatur tentang susunan dari ketertiban dan persekutuan hukum, Rechtsreglement, kecapan serta susunan dan lingkungan kerja alat-alat perlengkapan jabat-jabatan pejabatnya. Hukum adat mengenai tata susunan rakyat. Hukum ini mengatur tentang susunan dari ketertiban dan persekutuan hukum, exercise defense serta susunan dan lingkungan kerja alat-alat perlengkapan jabatan-jabatan dan pejabatnya. 3. Hukum adat mengenai warta hukum warga terdiri dari hukum pertalian sanak perkawinan waris, hukum tanah, hak wilayah tanah, transaksi tanah, dan hukum hutang hak atasan, transaksi tentang benda selain tanah dan jasa, hukum dan mengenai hukum bidang
menguat peraturan tentang berbagai delik dan reaksi masyarakat terhadap pelanggaran hukum pidana itu. Sistem hukum Islam pada mulanya dianut oleh masyarakat Arab sebagai awal dan muncul dan penyebaran agama Islam di Jazirah Arab yang kemudian berkembang ke negara-negara lain di benua Asia, Afrika, Eropa dan Amerika, dan ke seluruh dunia yang dilakukan secara individu maupun oleh kelompok. Sumber-sumber hukum Islam Al-Quran, yaitu kitab suci kaum muslimin yang diwahyukan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam melalui malaikat Jibril. Dua sunnah Nabi adalah cara hidup dari Nabi Muhammad SAW. Cerita tentang Nabi Muhammad SAW, perkataan, perbuatan, perzinahan, susunan Nabi adalah cara hidup dari Nabi Muhammad SAW, atau cerita tentang Nabi Muhammad SAW, perkataan, perbuatan, perizinannya. 3. Ijma adalah kesepakatan para ulama besar tentang suatu yang berkenaan persoalan hukum. 4. Qiyah adalah analogi dalam persoalan hukum, yaitu suatu masalah yang sudah mempunyai kekuatan hukum, kemudian muncul suatu masalah yang belum mempunyai kekuatan hukum, yang mempunyai unsur kesamaan dengan yang sudah ada ketentuan hukumnya, sehingga dipindahkan hukumnya ke yang belum ada hukumnya. Bagian hukum Islam menurut hukum fikih ada 3. Hukum ibadah adalah ketentuan berisi cara-cara menjalankan beribadah terhadap Allah Subhanahu wa taala, salat, puasa, zakat, dan mengerjakan ibadah haji. 2. Hukum muamalat, yaitu tata tertib hukum dan peraturan mengenai hubungan antar manusia dalam bidang jual beli, sewa menyewa, perburuan. Hukum tanah berkaitan hak milik, hak kendaraan, dan hak hukum ekonomi syariah dan syariah pada umumnya. 3. Hukum jinayat, yaitu hukum pidana yang meliputi tindak kejahatan berkenaan dengan pembunuhan, pencurian, perampokan, perzinahan, permilikan kamar, dan tuduhan berzina baik laki-laki maupun perempuan. Setelah tadi kita membahas tentang sistem hukum, selanjutnya kita akan membahas tentang hukum tata negara. Istilah hukum tata negara merupakan terjemahan bahasa Belanda, yaitu Staatrecht. Staats berarti negara, sedangkan Recht berarti hukum. Dalam perpustakaan Indonesia diartikan menjadi hukum tata negara. Pengertian hukum tata negara menurut Logman, hukum tata negara adalah hukum yang mengatur organisasi negara. Menurut Scholten, hukum tata negara adalah hukum yang mengatur organisasi negara yang telah mencakup kehidupan orang-orang dalam negara, menghubungkan hubungan hak dan kewajiban serta tugasnya. Menurut Apeldoorn, hukum tata negara adalah hukum negara dalam arti sempit yang menunjukkan organisasi yang menunjukkan kekuasaan pemerintahan dan di batas kekuasaannya. Menurut APDHK, hukum tata negara adalah hukum yang mengatur organisasi negara-negara yang telah mencakup kehidupan organ-organ dalam negara, hubungan-hubungannya, hak dan kewajiban serta tugasnya. Menurut APDC, hukum tata negara adalah hukum yang terletak pada pembagian kekuasaan dalam negara dan pelaksanaan yang tertinggal di suatu negara. Objek hukum tata negara adalah hukum yang mengatur bentuk dan susunan negara, yang meliputi alat-alat perlengkapan negara serta susunan dan tugas dan wewenang serta hubungan dari alat-alat perlengkapan negara tersebut. Ruang lingkup hukum tata negara, struktur umum dari organisasi yang terdiri dari bentuk negara, bentuk pemerintahan, sistem pemerintahan, cara pemerintahan, sistem pemecahan kekuasaan negara, desentralisasi, garis-garis besar tentang organisasi pelaksanaan dan dasar negara, dan segalanya badan-badan ketenagaan. Sejarah ketenagaraan pada tanggal 29 April 45, pemerintah Jepang
yang berada di Jakarta mendirikan Badan Pendidikan Usaha-Usaha Persiapan Kemerdekaan Indonesia BPUPK, yaitu diketahui oleh Dr. KRT Rajiman Widioningrat dengan anggota berjumlah sebanyak 62 orang yang dilantik pada tanggal 28 Mei 1945 dan selanjutnya diakhiri pada tanggal 18 Agustus 1945. PPKI mengadakan sidang pertama dan menghasilkan keputusan-keputusan pada ketetapan pembukaan Undang-Undang Dasar 45, Undang-Undang Dasar 95, Negara Republik Indonesia Insinyur Soekarno-Hatta dan Muhammad Hatta sebagai Presiden dan Wakil Presiden Republik Indonesia. Kemudian pada tanggal 11 Agustus 1945, PPKI mengadakan sidang kedua dan keputusan yaitu tentang pembagian daerah provinsi menjadi 8 wilayah, yaitu Jawa Barat, Jawa Tengah, Jawa Timur, Sumatera, Borneo, Sulawesi, Maluku, dan Sunda Kecil, dan pembentukan 12 departemen. Lembaga Negara Indonesia 45, Majelis Permusyawaratan Rakyat Pasal 2 Undang-Undang 1945 atas anggota-anggota DPR dan DPD yang dipilih melalui pemilihan umum dan diatur dalam Undang-Undang MPR bersidang sedikitnya sekali dalam 5 tahun. Dan segala putusan MPR ditetapkan dengan suara yang terbanyak. Pasal 3 Undang-Undang 45, MPR berwenang mengubah dan menetapkan Undang-Undang Dasar. MPR melantik Presiden dan Wakil Presiden, di mana MPR hanya Presiden memberhentikan Presiden dan Wakil Presiden dalam masa jabatan menurut Undang-Undang. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2018 tentang MD3 Pasal 5 bahwa MPR bertugas menyaratkan tetap MPR masyarakat tanpa Pancasila 45, NKRI dan Bhinneka Tunggal Ika mengkaji sistem ketatanegaraan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia, Undang-Undang Dasar Republik Indonesia tahun 45 serta pelaksanaan dan menyerap aspirasi masyarakat berkaitan dengan pelaksanaan UUD 1945. Presiden dan Wakil Presiden Pasal 4 Undang-Undang 45 pada Presiden Indonesia pemegang kekuasaan pemerintahan. Menurut Undang-Undang dalam penjalanan kewajiban Presiden dibantu oleh Wakil Presiden dengan masa jabatan 5 tahun dan dapat dipilih kembali yang untuk 1 kali masa jabatan. Presiden mengajukan RUU dan menetapkan peraturan pemerintah Pasal 5 Undang-Undang 45. Presiden menyatakan peran dan membuat perdamaian dan perjanjian dengan negara lain Pasal 11 Undang-Undang 45. Presiden menyatakan keadaannya bahaya. Pasal 12 Undang-Undang 45, Presiden mengangkat duta atau konsul. Pasal 13 Undang-Undang 45, Presiden memberikan gerasi dan rehabilitasi. Pasal 14 Undang-Undang 45, Presiden memberikan tanda jasa dan kehormatan. Pasal 15 Undang-Undang 1945. Dewan Perwakilan Rakyat menurut Pasal 20 Undang-Undang 1945, RUU dibahas oleh DPR dan Presiden untuk mendapatkan persetujuan dan kemudian Presiden mengesahkan rencana undang-undang yang telah disetujui bersama untuk menjadi kewenangan DPR. Membahas dan mengesahkan RUU yang diajukan oleh DPR, Presiden atau DPD. Memberikan persetujuan kepada Presiden untuk menyatakan perang dan membuat perdamaian negara lain dengan negara lain. Pasal 71 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2018 tentang MD3 memberikan persetujuan kepada Presiden untuk menyatakan perang dan membuat perdamaian dengan negara lain. Memberikan persetujuan atas perjanjian internasional tentang tertentu yang menimbulkan akibat yang luas dan mendasar bagi kehidupan rakyat. Memberikan pertimbangan kepada Presiden dan amnesty dalam aborsi. Memberikan pertimbangan kepada Presiden dalam hal mengangkat duta besar, menerima kesempatan duta besar negara lain, memilih anggota BPK, memberikan persetujuan memilih anggota Komisi Yudisial, Hakim Agung, Hakim Konstitusi. Dewan Perwakilan Rakyat DPD mempunyai tugas berwenang untuk melaksanakan pengawasan atas pelaksanaan undang-undang mengenai otonomi daerah, pembentukan, pemekaran dan penggabungan daerah, hubungan pusat dan daerah, pengelolaan sumber daya alam dan sumber daya ekonomi lainnya, pelaksanaan anggaran pendapatan dan belanja negara, pajak, pendidikan dan
dan agama serta menyampaikan hasil pengawasan itu kepada DPR sebagai bahan pertimbangan untuk ditindaklanjuti. Badan Pemeriksaan Keuangan pasal 23E Undang-Undang 1945 bahwa untuk memeriksa pengelolaan dan tentang tanggung jawab tentang keuangan negara di dalam suatu BPK yang bebas dan mandiri, hasil pemeriksaan keuangan negara diserahkan kepada DPR, DPD, dan DPRD untuk ditindaklanjuti oleh lembaga perwakilan atau badan dengan undang-undang. Mahkamah Agung pasal 24 2045 bahwa kekuasaan kehakiman yang merdeka atau untuk menyelesaikan pendirian guna menegakkan hukum dan keadilan. Kekuasaan kehakiman dilaksanakan oleh Mahkamah Agung dan badan peradilan yang berada di bawahnya dan lingkungan peradilan umum, lingkungan peradilan agama, lingkungan peradilan militer, lingkungan peradilan tata usaha negara, dan oleh sebuah mahkamah konstitusi. Komisi Yudisial pasal 24B Undang-Undang 45 bahwa Komisi Yudisial bersifat mandiri yang berwenang mengusulkan pengangkatan hakim agung dan mempunyai wewenang lain dalam rangka menjaga dan menegakkan kehormatan hakim, keluhuran martabat serta perlakuan hakim. Mahkamah Konstitusi menurut pasal 24C Undang-Undang 45 bahwa berwenangan mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusan bersifat final untuk menguji undang-undang terhadap Undang-Undang 1945. Pemutusan sengketa kewenangan lembaga negara yang berwenangan diberi oleh undang-undang, memutuskan pembubaran partai politik, dan memutuskan perselisihan tentang hasil pemilihan umum. MK juga berwenang untuk memberikan putusan atas pendapat DPR mengenai dengan pelanggaran oleh presiden dan atau wakil presiden. Demikianlah penjelasan hukum tata negara. Selanjutnya akan membahas perihal hukum administrasi negara. Pengertian hukum administrasi negara. Istilah hukum administrasi negara terjemahkan dari administrasi Recht dalam bahasa Belanda, Verwaltungsrecht dalam bahasa Jerman, The Recht administratif dalam bahasa Prancis. Di negara Inggris dan Amerika disebut dengan istilah administrative law. Jika ditinjau dari kata administratif yang berasal dari bahasa Latin, yaitu administrator, yang jika diterjemahkan ke dalam bahasa Indonesia menjadi bagian macam istilah seperti tata usaha. Tata usaha negara, pemerintah, dan administratif negara juga administrasi. Pengertian hukum administrasi negara menurut Recht, hukum administrasi negara yaitu hukum yang menguji hubungan hukum istimewa antara yang diberi perintah yaitu warga negara dengan yang pemerintah yaitu administrasi negara atau peraturan pemerintah yang mungkin para pejabat melakukan tugas khususnya. Panaveldon menjelaskan bahwa hukum administrasi negara adalah peraturan-peraturan yang harus diperhatikan oleh para pendukung penguasa pemerintah yang memegang tugas pemerintah dalam menjalankan kewajiban pemerintah. Menurut Kusmadi Purjo Sawejo, hukum administrasi adalah hukum atau usaha yang keseluruhan aturan hukum menentukan cara bagaimana negara sebagai penguasa itu menjalankan usaha untuk memenuhi tugas-tugasnya atau cara bagaimana penguasa itu bertindak laku dan menguasakan tugas-tugasnya. Sumber hukum ADM negara. Sumber hukum material adalah faktor-faktor yang mempengaruhi pembentukan hukum administrasi negara. Ada faktor-faktor yang ikut mempengaruhi materi atau isi aturan dalam hukum administrasi negara, yaitu sumber hukum filosofis, historis, sosiologis. Sumber hukum administrasi negara terdiri dari sumber hukum material dan sumber hukum formal. Sumber hukum formal itu tempat atau sumber dari mana suatu peraturan memperoleh kekuasaan hukum. Hal ini berkaitan dengan bentuk atau cara menyebabkan peraturan hukum itu formal berlaku. Sumber hukum administrasi negara dalam arti formil terdiri atas peraturan perundang-undangan, peraturan administrasi negara atau hukum tidak tertulis, jurisprudensi dan doktrin. Sumber hukum dan faktor-faktor yang mempengaruhi pembentukan hukum administrasi negara atau faktor-faktor yang ikut mempengaruhi materi atau isi aturan dalam hukum
Administrasi negara yaitu sumber hukum, filosofi, historis, sosiologi, objek hukum. Objek hukum negara berkaitan dengan objek hukum administrasi negara, ditinjau unsur yang terkandung dalam hukum administrasi negara, maka terdapat hukum istimewa. Hukum istimewa di dalam hal ini menyelenggarakan kepentingan umum. Hukum administrasi negara mempunyai objek-objek berupa hukum yang mengatur hubungan hukum antara jabatan-jabatan dalam negara dan para warga masyarakat, sehingga dapat mengatakan bahwa objek hukum administrasi negara dalam pemegang jabatan dalam negara itu atau alat-alat perlengkapan negara dan warga masyarakat. Hukum administrasi negara mempunyai objek berupa hukum yang mengatur hubungan-hubungan antara jabatan negara dan para warga masyarakat, sehingga dapat dikatakan bahwa objek hukum administrasi negara adalah pemegang jabatan dalam negara itu atau alat-alat perlengkapan negara dan warga masyarakat. Hukum administrasi negara mengatur tentang pelaksanaan tugas-tugas administratif beberapa pengaturan, penataan, pengelolaan dan pengaturan sebagai bidang kehidupan masyarakat untuk kepentingan umum. Perbuatan administrasi negara, tugas yang dilaksanakan oleh administrasi negara ada dalam menjalankan pemerintahan hanya dapat dilakukan melalui sebuah perbuatan administratif negara, yaitu setiap perbuatan baik berdasarkan hukum, rechtshandling maupun perbuatan hukum ketetapan administrasi negara. Menurut AM Donner, ketetapan adalah tindakan pemerintahan dalam jabatannya secara sepihak dan sengaja dalam suatu ikhwal ketentuan menetapkan suatu hubungan hukum atau keadaan hukum yang sedang berjalan, atau menimbulkan suatu hubungan hukum atau keadaan baru, atau salah satu dimaksud dari tindakan pemerintahan itu. Peradilan administrasi negara, istilah peradilan menurut Van Veldron adalah permutusan perselisihan oleh suatu instansi yang tidak mempunyai kepentingan dalam perkara maupun menjadi pihak dalam perkara itu, tetapi berdiri di antara perkara itu. Hakim bersatu sebagai aparat yang bertugas menetapkan peraturan terhadap perselisihan. Sengketa administrasi negara, upaya menyelesaikan sengketa tata usaha negara secara administratif terdiri dari dua bentuk, yaitu berbanding administrasi dan keberadaan administrasi. Gugatan administrasi negara, upaya penyelesaian sengketa tata usaha negara yang ditempuh melalui negara diatur dalam pasal 53 ayat 1 dan Undang-Undang 99 tahun 2004 tentang perubahan atas Undang-Undang nomor 5 tahun 1986 tentang pengadilan tata usaha negara. Demikianlah beberapa materi yang saya dapat sampaikan. Semoga penjelasan ini bermanfaat untuk kita semua. Terima kasih atas segala perhatiannya. Mohon maaf atas segala kekurangannya. See you next video. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.